Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyal muslimin rahimakumullah, jamaah majelis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadirat Allah yang dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa man syarah bi kitab Syekh Muhammad Islam Muhammad Dahlan wa sahib al-azam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Ali Abdul Samad usul mukruh muzul kulan jamanan Allah yaqullahu wa yarhamuhu wa ila darajatin jannah wa nahid alaina min barakatihi wa sa'an wa ribuna wa fi din wa dunya wal akhirah syadillah wa lahumul fatihah. Sekarang kita masih lanjutin pada minggu ini, masih lanjutin cerita. Kita baca sarahnya doang ya. Cerita tentang bencana di zaman Nabi Musa di bangsa Firaun. Ya. Karena memang kalau ngikutin sarahnya ini sampai beberapa lembar itu cerita doang. Habis ini cerita Ashabul Kahfi kisah Qarun gitu. Ya, jadi intinya kalau mau diikutin sarahnya, ini mungkin 2 bulan ini kita dengerin cerita doang gitu. Ya, apa mau langsung ke kitabnya lagi gitu. Tapi kadang-kadang enak enteng-enteng ya, kalau ceritanya enteng. Nah, kalau udah masuk ke kitabnya lagi, puyeng lagi gitu. Nah, karena ini udah mau tangga ke-6, itu berat gitu. Ya. Jadi kita mempersiapkan diri dengan tangga ke-6. Sebelum tangga ke-6 kita dengerin cerita dulu gitu. Jadi maksudnya mungkin ya. Jadi ya banyak cerita-cerita di sini yang bisa menjadi perenungan sebenarnya. Ya, ini kan bukan cerita dongeng bohongan gitu, cerita kebenaran agama. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin. Wa fil khabari, itu kan yang halaman 249 kemarin masih terusannya 249 yang bait terakhir. Wa fil khabari maktubun ala sadri ala kulli jaradatin jundullah il azam. Ya, itu azamu. Kemarin itu yang balangnya itu ada di dalam suatu khabar, dikatakan ada di balangnya itu ada tulisan tentara Allah yang mulia begitu. Ya. Malaikat yang nulisin atu-atu. Ya. Wa yuqalu inna Musa alaihi salatu wassalam kharaja ilal fadha. Kemarin udah sampai situ sebenarnya udah. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau keluar ke suatu negeri atau suatu tempat terbuka, fa'asara bi'asahu, lalu dia mengisyaratkan dengan tongkatnya nahwil masyriqi wal maghrib, ya contohnya ke arah kanan, ke arah kiri, barat, timur, untuk paroja al marjaradu min haitsu ja'a, lalu pulanglah balang-balang itu dari mana dia datang ya. Itu jadi kisahnya kemarin sampai situ kan mereka pada tobat tuh, minta balangnya disuruh pergi. Nah, Nabi Musa suruh pergi tuh dengan tongkatnya baru pergi. Sana. Itu ngerti semuanya. Ya. Wa kana qad baqiya min zuru'ihim, dan adalah tersisa setelah belalang itu pergi, masih tersisa tanaman-tanaman mereka, buah-buahan mereka. Baqiatan faqaulu, mereka mengatakan qad baqiyalana ma huwa kafiyana. Ya, sesungguhnya ya masih tersisa buah-buahan dan tanam-tanaman buat kita dan cukup buat kita semua hidup. Amanahnu bitariki dinana. Kalau begitu nggak perlu kita ninggalin agama kita ikut Musa. Begitu. Ya akhirnya mereka falam yakminu, mereka akhirnya nggak beriman lagi.
walam yafu bima, dan mereka tidak memenuhi dengan apa-apa ahadu alaih, yang telah dijanjikan, yang mereka janjikan. Wa'adu ila a'malihim khabisa, dan mereka kembali kepada amal-amal mereka yang buruk, ya, menentang agama Allah lagi. Faqamu syahran fi afiyah, lalu mereka hidup dalam kebahagiaan ataupun kesehatan ataupun kesenangan di dalam 1 bulan aja tuh. Setelah itu di 1 bulan mereka hidup lagi normal. Summa ba'asa, mereka ini maksudnya orang-orang Firaun dan kerajaannya gitu. Orang-orang Kipti, orang-orang Mesir. Summa ba'asallahu azza wa jalla alaihim kumal. Ya, kumala. Allah kemudian mengirimkan musibah lagi, yaitu kutu. Gitu. Kutu-kutu. Ya, itu berbeda pendapat tentang masalah kutunya. Ya, ada yang bilang ulat, ada yang ini. Nah, itu kembalinya banyak, kalau perbedaan pendapat capek dan langsung aja ke 3 baris dari bawah. Qala ashabu, tuh paling pojok. Qala ashabul akhbar. Ya. Ashabul akhbari. 3 baris paling pojok kiri. Qala ashabul akhbari, tuh. Ada kan? Amarallahu azza wa jalla Musa, Allah memerintahkan kepada Musa wassalam, salatu wassalam, ayamshi ila kasibin, untuk beliau disuruh Allah jalan kepada bukit, ya, pasir. Kasib itu romalin, ya, bukit pasir. Emang di sana padang pasir, ya, jadi bukitnya bukit pasir gitu. Lalu a'fara bi qaryatin, maromali a'far, ini nama tempat kali, bi qaryatin min qura Mesir, dari salah satu kota di kota Mesir. Ada di sana bukit. Nabi Musa disuruh Allah untuk jalan ke bukit itu. Tamsi ainu syamsi, ya, ya, di bawah matahari jalan. Ada yang bilang namanya Ainu Syamsi, itu daerah, ya. Pamasya ila dzalikal kazib, lalu beliau datanglah ke kampung itu, menuju ke bukit yang ada di kampung itu, di negeri itu, padang pasir, bukit pasir. Padarabahu bi'asahu, lalu Allah memerintahkan dia untuk memukul pundukan daripada bukit itu pakai longkatnya, duk gitu, bukit pasirnya. Ya, panhala alaihim al-qumal, lalu tumpahlah terhadapnya bukit itu keluar, atau kayak keluar dari dalam gitu, tumpah kutu. Ya, kayak film-film itu, ya, animasi. Ya, Scorpion, ya, apa namanya, film Mumi. Ada nggak? Ya, itu dituntut dus keluar semua banyak. Ya, kan film itu kan filmnya lebih ke tentang Mesir juga, ya. Iya, kan kayak gitu. Itu bukan kutu tuh, orang gede banget. Hah? Iya, ini kutu. Makanya tadi ada yang aneh lewatin tuh, perbedaan pendapat tentang kutunya tuh kayak gimana. Sebenarnya yang lebih, ya, maksudnya lebih masuk sih kutu yang kecil gitu. Kayak kutu cuma luar biasa membuat gatal segala macam. Ya, kayak kutu rambut kali begitu, ya. Kalau kutu gede serem banget gitu. Ya. Lalu patat tabi'u ma, jadi si kutu-kutu ini ma baqiya min urusihim, ya. Mereka pergi ke negeri Mesirnya untuk apaan? Datang kepada tanaman-tanaman orang-orang Mesir, ya. Wasamarihim, ya, dari sisa-sisa yang ada dari tanaman-tanaman dan juga buah-buahan orang-orang Mesir dilanda kutu-kutu ini. Fa'ak kalaha kulha walah silar, dan dia memakan semuanya di kutu-kutu ini, dan juga menjilat-jilat tanah, maksudnya masuk ke dalam tanah. Wa kana yadkhulu baina
saubin, dan mereka juga masuk ke dalam pakaian-pakaian orang-orang Mesir. Ya, saubi ahadihim wajaldihim, dan bahkan masuk ke kulit-kulit orang-orang di Mesir. Nah ini makanya kecil berarti, kalau gede kan masuk kulit aneh. Itu. Ya akhirnya gatalnya, Pak ya uduhu, ya, lalu menggigit kulit-kulit mereka begitu, bikin gatal. Fa iza akala ahaduhum ta'aman imtala aqamal. Jikalau mereka mau makan satu makanan, pas mau dimakan tuh udah isinya kutu semua. Gitu. Jadi buka nasi kutu, buka ikan asin kutu, gitu. Buka kulkas kutu. Belum ada kulkas padahal udah dibuka aja kulkas. Kalau codet buka mata kutu, gitu. Ya, itu. Lalu lewatin satu baris, sebenarnya ada kalau Said Ibn Muasyib itu al-qamal, ini dia bilangnya susi kumalnya ini bentuknya kayak ulat alazi yang menyengat, yakhruju min hubub, yang keluar dari biji-biji makanan. Wa kana rajulun minhum yakhruju bi asyrati ajriyah ya ila rahi wa la yaruddu minha salah satu aqtarah. Nah itu enggak perlu. Falam yusabu bi bala'in karena asadu alaihi min kumal. Tidak pernah mereka didapati musibah yang lebih berat ketimbang musibah kutu ini. Jadi ini kutu musibah paling menyeramkan. Ya serem lah, dibanding kemarin kodok kan cuma menuin tempat doang. Kodok udah belum? Udah ya. Kodok terus banjir. Ini kutu benar-benar karena ke badan juga gatal kayak macam makanan. Makanya lebih asyad, lebih sadis, lebih balaknya yang merupakan asyadu alaihi minal kumal, yang tidak ada balak sepedih yang mereka rasakan ketimbang balak berupa kutu-kutu ini. Fa akhadhat as'arihim. Kenapa? Si kutu ini ya mengambil juga rambut-rambut mereka. Ya, maksudnya ya ke rambut juga, bukan barang rambut jadi gatal garuk-garuk. Ya gimana rasanya lah pokoknya. Ya, wa absarihim, tuh mata-mata mereka penglihatan. Ya. Jadi nggak saya lihat, lihatnya kutu aja. Kutu pemugi nih, kutu pemugi itu kan susah kita bedain kutu pemugi. Kadang jelas ya. Kutu binatang, pemugi orang. Kan gitu. Ya. Wa hawajibihim, alis-alis mereka tuh, ya. Ya sampai ya kalau mau tidur lagi ada tidur ada kutu di sini. Bayangin ini kutu di rambut aja ada puyeng, ada di alis gitu. Seret aja alisnya gitu. Ya. Semprot pakai baygon gitu. Ya, wa aspari uyunihim. Ya. Ya pelupuk mata mereka. Ya. Pelupuk mata mana sih? Ini ya giniannya nyelip di sini. Bayangin tuh. Hah? Apaan ada begitu? Kutu-kutu begitu ya? Ya kutu buku lain lagi. Itu walazi majuluduhu. Ya, dan terus menerus ada di ya badan di kulit. Iya benar-benar ini musibah yang luar biasa ya, kulit. Gatal apa? Sakit kali ya, gatal juga, sakit juga. Ya. Wa ka'annahul judri alaihim, seakan-akan mereka itu punya penyakit cacar, kayak cacar gitu. Ya. Berarti pada benjol-benjol ya, tapi isinya kutu. Makanya dibilang ini kalau hitungannya yang lebih riwayat yang tepat ya kutu kecil sebenarnya. Ya, kalau agak dibilang gede segala macam ya aneh juga, ada yang kulit gede. Ya, benjol ada cowok di sini, di dalamnya ada cowok, apa cowok kan gede kayak kecoa kalau yang di film itu ya. Ini kecil berarti, sampai ada pelupuk mata. Ya, kalau segede kecoa sama gedenya mata codet kan gitu. Jadi hebat, mana kutu mana mata kan gitu. Tuh, lalu wa mana naum wal qarar, mereka nggak bisa tidur, nggak bisa tidur sama tiduran beda ya.
Ya maksudnya bertempat senderan di mana itu nggak bisa. Karena takut di situ banyak kutu, sini banyak kutu. Jadi memang ya lagi musim kutu gitu jadinya. Pasarahu bi Musa, lalu mereka teriak, orang-orang Mesir nggak nyanggup dengan keadaan seperti itu, dan mereka teriak kepada Musa, inna natubu, gitu, kami tobat, gitu, semua nyakitin, gitu kali teriak gitu kan, si Mandra, ya, mereka tobat kepada Musa, pada ulana, ya, Rabbaka, ya, doakan kepada kami, kepada Tuhanmu, gitu, doakan untuk kami, minta untuk kami kepada Tuhanmu wahai Musa, yaksifu anna hadal bala, untuk membuang atau menghilangkan ini semua bala, kami nggak sanggup, gitu, nyerah nih akhirnya, berat udah, tapi udah berapa kali nyerah tuh ya, nyerah begitu lagi, nyerah begitu lagi, ini nyerah juga deh, makin keras kayaknya apa balanya, nyerah, lalu pada Musa Rabbah, akhirnya Musa pun mengabulkan dengan berdoa kepada Allah, lalu farafa Allahu anhumul kumala, lalu Allah angkat ya keja-keja hilang sama Allah segitu mudahnya ya, dengan doa seorang nabi hilang satu negeri utuh. Ba'dama aqama alaihim sab'ata ayamin min sabti ila sabti, setelah apa? Setelah mereka tahannya itu cuma 7 hari biasa, dari Sabtu ketemu Sabtu, semingguan itu kena kutu, begitu menderita mereka, nggak sanggup juga akhirnya. Panakasu ba'da zalika rawaja, lalu mereka setelah itu, setelah kutu-kutu hilang, mereka kembali hidup dan kembali kepada amal buruk mereka. Ya, maka nu alaihi minal a'malil khabisah, yang apa yang mereka lakukan dari amal perbuatan yang buruk. Wa qalu ma kunna qad ahakun antas astaikina annahu sahil minna yaum yaj'alul ramal awab. Ya, mereka cuma mengatakan tidaklah sah bulan kami hidup, bukan salah atasnya. Wa qalu ma kunna, tidaklah kami qad ahakun anyas, maksudnya mereka meyakini kenapa tidak percaya Musa, tetap karena Musa sudah melakukan sihir ya, yang membuat bukit pasir menjadi kutub itu. Jadi mereka nganggap emang kurang ajar Musa, dia menyihir kita sampai seminggu kita diderita. Jadi dianggap emang kayak sihir sih ya, dari Musa yang disuruh pergi ya. Jadi mereka menganggapnya itu sihir dari Musa, emang Musa ilmunya ketinggian begitu ya. Lalu pada Musa, lalu Musa berdoa kembali karena mereka begitu ya, udah tobat nyakitin lagi, malah ngomongnya dikata sihir gitu. Pada Musa alaihim ba'daha, lalu Musa, kan Musa dia aja bilangnya gitu ya, Musa minta kepada Tuhanmu, kan dia tahu ya, disuruh minta kepada Allah bukan sihir. Tapi pas sudah sembuh sihir emang Musa begitu. Akhirnya Musa sebelum didoa lagi kepada Allah ya, mana itu ba'dama aqamu syahron, setelah mereka hidup selama 1 bulan lagi, hidup enak lagi sebulan, Allah kasih lagi, maksudnya Nabi Musa tuh biarin dulu dia sebulan tuh, sebulan dia pada senang lagi ya, gajian lagi nih gitu. Gajian bala ya, dikasih lagi Pak arsalallahu alaihim, belum ini yang ini baru dopadi ya, apa katak apa nih, wabah kodok, wa kana rajulun minhum yajlisu fi tamadi, di antara mereka duduk, pasti kalau duduknya di katak, di kodok. Jadi itu berarti sampai nggak ada tempat duduk, bayangin kalau duduk aja dudukin kodok. Ini bukan wabah lagi kalau begini mah, ini negeri kodok namanya. Hujan, kalau turun hujan kodok sih enggak ya, keluar kita dari sawah, tapi kok bisa segitu banyak ya, sampai susah duduk, karena duduk aja berarti kita dudukin kodok saat itu. Fatablugu ila halqihi, bahkan kodok itu sampai mencapai tenggorokan mereka. Banyak banget ya, kalau masuk rumah udah gitu namanya. Kalau orang kan di anak-anak ada tuh berenang bola ya, bola-bola kecil gitu
berenang kodok. Sampai tenggelam sama kodok dari rumahnya begitu. Ya. Fa idza arada ayatakallama, kalau mereka ingin ngobrol gitu. Ya subul tabda'u fayadkhulu fi famihi. Jadi kalau mereka lagi ngobrol, maka lompatlah kodok masuk ke mulutnya begitu. Ya, jadi kayak susah ngobrol. Kalau ngobrol ini gitu. Takut kodok masuk kan gitu. Lagi kodok gak boleh ngeliat lubang dikit kan gitu, masuk aja. Orang ngobrol dia mau masuk gitu. Begitu kodoknya, emang kodoknya rese deh. Makanya anak lo jangan banyak ngomong tuh dia, ntar kemasukan kodok. Ya, kalau kodok kan banyak diem, kodok nggak masuk. Ya, paling kodok masuknya ke mata, kan gitu. Ya, ini nggak ceritain, kekecilan mata nggak muat. Wakanat tasubbu fi kudurihim, ya, adalah mereka, ya, adalah si kodok ini lompat kepada kuali-kuali, masuk kuali tempat nasi, rice cooker, mateng ya. Agak emang yang panas-panas jadi adem sama dia. Itu kodoknya kan aneh. Iya. Tempat api gitu dimasuk situ, apinya mati. Kacau. Ya. Jadi nggak bisa disiram air panasnya adem sama dia. Emang kodok aneh. Ya. Kudu di kuali-kuali mereka pataf sudu to'amahum, maka rusaklah makanan mereka. Ya. Makanannya jadi misalnya lagi masak sop gitu ya, masuk kodok gitu, sopnya rasa kodok, langsung ya basi kali udah ya begitu. Kodoknya mengeluarkan cairan-cairan yang membuat jadi makanannya basi kali, jadi rusaklah makanan mereka. Saat lagi masak kodok masuk, kodoknya jihad gitu, bunuh diri juga. Kalau ini kan Mesir, kalau Cina mungkin dimakan tutup ya. Ya kan, makan tutup kalau ada jalan pada kayak gitu. Bagus banget, nggak pakai nyari, langsung masuk. Gitu. Ya. Lalu mana tuh? Ta'amahum alaihim wa tufti niranihim, ya. Bisa mematikan api mereka gitu. Api kena kodok pada ke situ, apinya padam. Mungkin bukan karena kodoknya sakti ya, banyak. Jadi api karena bodoknya banyak, apinya kalah. Begitu. Apinya gitu. Mau ngerokok, ya, lagi mau nyalain apinya udah nyala. Ya, kan dia ada lidahnya tuh, cus gitu. Mati lagi. Enggak bisa ngerokok zaman itu. Ya. Mana tuh? Hilang lagi tuh. Wa kana ahaduhum idza ittaja'a, adalah seseorang dari mereka, orang-orang Mesir ini, saat mereka berbaring, rakabatu, ya, dopadi, maka akan menaiki badannya banyak katak kodok-kodok. Jadi bukan boleh tiduran dikit. Ya, tadi aja duduk aja udah dudukin dia, ya. Tiduran, kelep dah, pas bangun-bangun, apaan nih, kodok semua udah di mukanya. Ya. Ini kan 7 hari susah tidur, susah ngapain, makan juga susah. Ya walaupun air masih ada, udah minum 2 kali seminggu. Ya. Itu. Hatta takuna alaihi rukaman, sehingga mereka menjadi timbunan-timbunan kodok. Ya. Kayak orang main bola kan habis golin kan ya jatuh tuh ditimbun sama teman-temannya gitu tuh. Ini kagak tiduran ditimbun sama kodok gitu. Jadi akhirnya timbunan kodok. Jadi kalau kodok lagi kumpul begitu berarti di bawahnya orang. Gitu. Saking banyak ya. Ya. Mana tuh? Fala yastati'u ayan qaliba ila sikihil akhar. Saat mereka berbaring, saking banyak kodok, mereka tidak bisa berbaring pindah tempat. Gitu. Ya kalau baring gini nih, kodok banyak, udah nggak bisa ke sono, numpuk gitu. Ya. Kodoknya berarti berat-berat, ya kan? Dia nggak bisa balik badan. Sempit banget tadi waktu itu Mesir. Ya, warganya kodok semua. Wakana, mana tuh? Wa iza aroda ayakula, jikalau mereka pengen makan, sabaqahu tamaddu'a ilal faihi, ya, mendahului kodok kepada mulutnya. Yang makan nih mau masuk kodok duluan, kalah cepet nasi masuknya
sama kodok gitu. Dia kalau nggak boleh ngangak dikit berarti ya. Kodok nih ngelihat kita nggak boleh ngangak, langsung masuk aja. Jadi baru mau makan, ini suapan nasi, kalah cepet masuknya sama kodok. Repot juga makan begitu. Ini istilahnya mungkin karena udah luar biasa banyak dan gitu lompat-lompatan. Ya kalau kodok yang beracun lebih lagi. Ini nggak beracun kali tapi ya 1-2 biji udah geli ya. Lalu mana tuh? Mereka makan didahului oleh kodok ke mulutnya. Wala ya jinu ahadu. Ya jinan. Tidaklah mereka membuat adonan. Salah seorang dari mereka bikin adonan ajinan illa imtala'ati domadihu. Kecuali memang ya adonannya pasti dipenuhi. Ini nggak bisa masak bener udah ya. Dipenuhi dengan katak. Wala yaftahu kidaron, tidaklah mereka membuka ketel illa imtala'ati domadi'ah falaku min dzalika balaan syadidan. Ya ketel mau dibuka isinya udah banyak kodoknya. Tidaklah mereka mendapat bencana sadis bencana seperti ini. Emang nggak ada nih zaman yang punya bencana kayak gini ya. Ini yang dibilang Musa Fir'aun dan juga kaumnya Mesir ini benar-benar keras hati ya. Kayak gini loh, luar biasa berkali-kali gitu. Itu sadidan ini lewat dua baris tuh, dua baris ketiga tengah-tengah. Falamma ra'au dzalika bakau wasakau ila Musa. Ketika mereka memandang dan melihat hal seperti itu selama seminggu begitu menderita, mereka kembali lagi nangis dan juga mengeluh kepada Musa alaihi salatu wassalam mayal qaunahu minal dobadi, yang mereka dapat bencana berupa wabah katak. Waqalu hadal maratun nabutubu wala na'udu, mereka mengatakan ini adalah lagi-lagi kami akan bertobat dan kami tidak akan kembali lagi menjadi orang yang musyrik. Ini udah janji nih ya. Fa akhadha Musa alaihi salatu wassalam alaihim al-udu wal mawaiqa. Uhud. Lalu Musa mengambil janji kepada mereka. Ya, bikin janji. Ya, kata mereka, "Iya, kita janji. Wallahi, gitu kalau orang-orang berani banget ya. Udah janji. Summa da'allahu azza wa jalla. Lalu Musa berdoa kepada Allah, lalu alaihim apa namanya? Mana itu? Maka siapa anhum mudamadiah, ya udah akhir itu hilanglah katak itu, didoain sama Musa. Ba'dama aqamat alaihim sab'an min ashabati ila sabt. Ya, setelah mereka menderita dengan wabah kodok selama dari 7 hari, dari Sabtu ketemu Sabtu. 7 hari berapa hari? 7 hari. Sabtu ketemu Sabtu. Itu. Makanya acaranya Yahudi itu Sabtu. Faqamu syahron fi afiyah. Kembali lagi mereka 1 bulan mereka hidup dalam afiyah, kesehatan baik-baik lagi. Summa naqadu wal ahda. Lalu mereka lagi-lagi melanggar janji untuk mengikuti agama tauhid. Fa'adu ilal kufrihim, mereka kembali kepada kekafiran mereka. Bada'a alaihi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Musa kembali berdoa kepada Allah. Fa'arsalallahu azza wa jalla alaihim dam. Nah, lalu Allah mengirimkan darah. Ini baru lagi musibah darah. Darahnya darah apa? Darah muda. Pasalan nailu alaihi mundaman gobiton tuh. Jadi akhirnya Allah membuat mengalir sungai Nil dengan air darah. Darahnya abit-ibit tuh maksudnya darah mimisan kayak gimana? Kental ya? Darah begitu, bayangin. Ya kalau darahnya sering olahraga sih cair. Darah orang jarang olahraga, jarang darahnya kental kayak darah mimisan, itu darah seger lah jatuhnya ya.
Kental, kalau darah mimisan kan kental ya. Minum begituan, mau kita minum darah. Jadi Dracula juga kagak. Minumnya darah. Gitu. Darahnya begitu kental, bukan darah cair, bukan kayak Orson. Gitu. Orson ini kuning ya. Emang Orson nggak ada yang merah. Adanya itu ya, apa namanya? Ya, nggak maksudnya nggak kayak air begini lah. Airnya kentalnya darah ya kental. Mana tuh? Ya kalau lihat aja kalau sapi dipotong darahnya begitu kan. Itu ya mau minum darah begitu. Tungguin keras, enak jadi marus. Ya. Lalu mana tuh? Air sungai yang mengalir, Nilnya itu sumber daripada kehidupan mereka berupa air darah. Wasorot miyahum. Jadilah sungai-sungai mereka, aliran air mereka di rumah-rumah mereka semua menjadi darah semua. Kenapa? Ya sumbernya kan Nilnya merah. Ya udah semua kehidupan mereka air di rumah-rumahnya akhirnya jadi merah semua. Bukan merah semua, jadi darah semua. Kulluha daman, semuanya menjadi darah. Wa kullu ma takuna minal abari, dan semua yang diambil dari sumur-sumur, dari sungai-sungai kecil, semuanya menjadi berubah darah. Yajidunahu damman abiton, mereka hanya bisa menemukan air yang berupa darah yang kental gitu, matang. Darah matang, darah mentah kayak gimana ya, itu darah yang di sini lebih diartikan lebih ke kayak darah mimisan itu kan kental ya. Fasakau dzalika ila Fir'aun, lalu mereka mengeluhkan ini semua masyarakat kepada Fir'aun. Wa qalu, laisa lana syarabun illa dam, kata mereka, wahai Fir'aun, kami ini rakyat tidak bisa minum kecuali darah. Di negeri kita air apa darah semua, gimana ini? Faqala, lalu Fir'aun mengatakan, saharakum, sesungguhnya Musa telah menyihir kalian. Kagak, itu bohong, itu sihir Musa aja. Gitu. Faqalu, mereka mengatakan, min aina yasharuna wa nahnu lan najidu fi aitana syai'an minal ma' illa damman abiton. Dari mana engkau mengatakan ini sihirnya Musa? Kami tidak menemukan air sedikit pun dimanapun kami punya bejana, punya tempat air, semuanya isinya darah. Gitu. Tadinya Fir'aun bilang, lo cuma dikelabuin dong mata lo ngeliat air tuh kayak darah. Kagak, kata mereka gitu. Kagak Fir'aun, di rumah kita semuanya emang darah, bukan kita diliatin begitu doang, enggak emang. Bukan silap mata. Fir'aun nggak percaya. Padahal udah banyak banget buktinya, masih nggak percaya itu Fir'aun ini. Sihir itu sihir. Faqalu, mana tuh? Fakana Fir'aunu yajma'u bainal qibti wal Israili. Lalu Fir'aun menggabungkan, ngedatengin orang Mesir sama orang Bani Israel. Sini berdua. Gue pengen lihat ini sihir apa bukan gitu. Ala ina'in wahidin. Dia dikasih satu gelas gitu. Ya. Fayakunu mayali Israel. Adapun yang namanya ini kan ada misalnya teko dikasih gelas kasih dituangin, pas dituang yang ke tuang datang kepada Bani Israel berupa air. Wa mayalil kibti daman, tetapi yang dituang ke orang yang kibti darah begitu. Makin bingung nggak tuh? Airnya sama, pas dituangin ke orang Mesir Yahudi jadi air beneran, pas di situ dituangin ke gelasnya orang Kipti jadi darah. Ya sihir sih ya, kacau ya. Lalu mana tuh, hilang lagi. Wa yufarriqonil bajarah fiha al-ma'u fayakhruju lil Kipti daman wal Israili ma'an. Lalu dituangin ke bejana, itu maksudnya sama aja begitu.
Dicoba cara begitu enggak, ya udah akhirnya disuruh ngambil, tetap aja ada kuali isinya air yang diambil orang Yahudi Bani Israil, tetap air yang mengambil dia orang Kiptinya. Ya itu aneh, udah mau dituangin kek, mau ngambil tetap begitu. Ya payakun mana tuh? Hatta innal mar'ata, hingga sampai seorang perempuan min ali Firaun, daripada keluarganya Firaun, orang-orang kerajaan Firaun ini perempuannya, ta'ti ilal mar'ati bin Bani Israil, datengin perempuan dari Bani Israil gitu. Hina jahadahumul atsu, ketika benar-benar sangat haus nih orang-orang, udah haus, mereka mungkin tetap nggak mau minum lah, ya minum darah. Ya kalau benar-benar nggak mau, ya kepaksa buat pengen mati, ya udah mau nggak mau dia minum darah. Kalau minum darah gimana? Sehat apa gimana? Kehausan minum darah gitu. Nah mereka kan nggak minum-minum jadinya. Ini orang kerajaan perempuan dari kerajaan Firaun datangin orang Bani Israil untuk minta air. Fatakululah. Lalu nih orang perempuan dari kerajaan Firaun mengatakan kepada orang perempuan dari Bani Israil, ya, istai kini, kasih gue minum dong, min ma'ika, dari air kamu. Karena kalau di rumah lu pada wahai Bani Israil itu air, kalau di tempat gue di kerajaan udah jadi darah. Dia taunya begitu, gue ke rumah Bani Israil aja dah. Kan pasti kalau di rumah Bani Israil bener air, gitu. Air, minta airnya dia nih, orang kerajaan perempuan kepada orang perempuan, datengin rumah Bani Israil, gitu. Minta, aus banget, bagi air dong, gitu katanya untuk perempuan kerajaan. Lalu hina apa namanya? Fatakululah, ya udah apa sih? Pastaikin min ma'ika patasukulah, lalu dituangin. Gitu. Ini orang Bani Israilnya baik. Dia punya bercanda, mungkin kalau hitungannya apa? Zaman dulu tuh jatuhnya kendi ya. Kendi. Ada kendi. Kendinya dituangin tuh, dikasih. Gelasnya dari orang Bani Israil, dikasih gelas, dikasih dituangin pakai kendinya, gitu, dituangin tuh sama orang emak-emak dari Bani Israil. Ya, patasubulaha fi birbaktiha, tempat air itu. Di gelasnya dikasih dituangin, payasiru fil ina'i daman. Tapi pas dituangin jatuh air terus, kan megang orang Yahudi itu, orang Kipti, megang gelasnya. Yang nuangin mah orang Yahudi Bani Israil. Itu air keluar ya, masuk ke gelasnya, darah tetap pahitin. Dipegang gelasnya sama orang Kipti, ibu-ibu itu, jadi darah. Mungkin dia lihat tuh aliran airnya jatuh ke gelas air, gitu, kenapa sampai gelasnya darah tuh? Gitu. Ya, ini mah udah, ini namanya musibahnya itu ya, nggak fair ya. Ada yang dituju. Kalau kadang kan musibah tuh yang soleh kayak yang nggak soleh kena semua. Ini musibah pakai milih. Ini baru musibah keren begini ya. Musibah keren bagi musuh kita ya gitu. Kalau sekarang kan Allah bikin musibah ya kena semua yang mau soleh ya kalau. Kalau ini bisa terdeteksi gitu. Ya, ada pasportnya itu jadinya ya, badannya. Lalu menjadi air itu menjadi darah di gelasnya orang ibu-ibu Yahudi. Hatta kanat takulu, sampai nih emak-emak dari kerajaan Kipti, kerajaan Firaun mengatakan ij'alihi fi fai, ya tuangin langsung dah ke mulut gue, begitu. Kan kira gitu kan. Dari lokasi ke gue tadi dari tangan lo air, sampai tangan gue kok darah. Ya udah dah, lo kan dari tangan lo bisa air tuh langsung ke mulut gue aja gitu. Ya begitu dia mintanya, masukin ke mulut saya aja dulu langsung gitu. Baca ini fa'i summa maji'u fi famihi fatafa'alu dzalika fayasiru daman. Lalu dicoba dah sama orang Bani Israil, dimasukin langsung, dia nganga, tetap aja keluar air sampai mulutnya darah-darah juga. Faf gitu. Masukin aja darah-darah juga. Luar biasa ya. Ini apa musibah begini. Ngeri. Lalu summa inna fir'auna iktarahul atasa, lalu Fir'aun pun mengalami aus yang sangat-sangat. Nah Fir'aun juga nggak tahan ya sebagai raja. Hatta innahu la yadru
ila madgil asjar rotbah, sampai dia memaksakan dirinya untuk mengunyah pohon yang dia pikir pohonan ini ada airnya. Ya, mungkin pohon pisang. Pisang kan berasa ada batangnya gitu, batangnya dimakan karena pohonnya namanya rotbah. Rotbah pohon apa di sana? Ya mungkin kan pohon nangka kan gitu. Batangnya kagak ada airnya. Berarti kemungkinan pohon-pohon yang daun basah. Ada nium kali ya. Itu. Dikunyah sama dia biar keluar airnya gitu. Ya. Saking hausnya dia. Fa idza madaja goha, saat dia mengunyah itu daun batangnya biar keluar air kan gitu. Sorot ma'uha daman, tetapi air yang keluar dari batang itu tetap aja menjadi darah. Padahal udah dikunyah. Ya. Famakasu ala zalika sab'at ayamin la yasrabuna illa dama. Mereka hidup selama 7 hari begitu, tidaklah mereka minum semua orang-orang Mesir kecuali minum darah. Kalau orang nggak minum 3 hari kan mati. Ya kenapa 7 hari masih hidup? Karena ya berarti mau nggak mau mereka minum darah tuh. Yang penting masih hidup. Gitu. Waqala Zaid ibni Aslam inna dam, dan Zaid bin Aglam mengatakan sesungguhnya darahnya itu alazi sallallahu azza wa jalla alaihim, yang Allah jatuhin kepada mereka. Maksudnya yang Allah beri timpa musibah kepada mereka. Ini darahnya kal ru'af, seperti darah yang keluar dari hidung, darah mimisan. Gitu. Jadi kental banget. Atau Musa alaihi salatu wassalam wasaku. Mereka akhirnya mendatangi Musa lagi nih. Mereka mengeluh mayal kauna, apa yang musibah yang terjadi kepada mereka. Wa qalu ud'u lana rabbaka yaksifu anna hadadam. Doalah kepada Tuhanmu wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar membuka semua musibah darah ini. Panahnu nu'minu bika, kami sudah beriman kepadamu wahai Musa. Ya, wa nursilu ma'aka Bani Israil, dan kami akan serahkan Bani Israel, kamu bawa pergi, kami bebaskan. Pada Musa, dengan janji itu Musa akhirnya berdoalah kepada Allah, fakasafahu anhum dzalik. Akhirnya terbukalah, maksudnya hilang airnya, jadi air beneran lagi, darahnya hilang. Zalika falam yu'minu, tetapi setelah itu pun mereka tetap tidak beriman lagi. Madzalika qauluhu ta'ala, ini semua cerita ya ialah tafsiran dari ayat surat Al-A'raf ayat 133. Itu ya ada. Fa arsala alaihi mutufan, ayatnya. Ya Allah mengirimkan, kami telah mengirimkan kepada mereka topan wal jarad, ya, balang wal kumal, kami mengirimkan juga kutuh wadabadi dan kami mengirimkan kodok wadama, darah, ayatin mufassalat, tanda-tanda kebesaran Allah yang terperinci banget. Fastakbaru, tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Wakanu, dan mereka adalah kauman mujrimin, kaum yang berbuat dosa. Itu di atas itu fahadha halun man arafahu wa hadahu sa'atan. Ini kembali ke cerita awal yang penyihir-penyihir yang masuk Islam ya. Kan yang atasnya lagi. Ini kondisi orang-orang yang arafahu wa hadahu, yang memahami Allah dan mentauhidkan Allah cuma sesaat. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, itu langsung masuk Islam dan diterima Allah. Kullu dzalika sahar, semuanya itulah penyihir. Wa kufri wal dolal, tadinya mereka adalah orang yang penyihir, kufur, orang-orang kafir, sesat dan perusak. Pakai pakhadun, ya itu mereka, tetapi dengan meyakini dengan sekali aja aman Nabi Rabbi Musa wa aman Nabi Rabbil alamin, aman Nabi Rabbi Musa Harun, Allah terima. Bakaifa halum man afna, bagaimana dengan kondisi orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk bertauhid kepada Allah. Wala yara lidzalika, tidaklah melihat ketauhidan kecuali cuma Allah. Ahlan fid darain ghairahu, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apalagi maksudnya gini, ini yang awalnya kafir, buruk segala macam, sesat, jangan meyakini Allah sebagai Tuhan.
dia langsung diterima Allah. Allah bahkan memujinya banyak di ayat Quran, orang-orang penyihir-penyihir ini. Bagaimana kita yang memang sudah bertauhid dari awal dan tidak pernah sesat, tidak pernah kafir, tidak pernah berbuat rusak gitu. Ya, lebih-lebih pasti Allah akan memuliakan. Jadi masalahnya tauhid, ya, bukan kita, orang yang bertauhid gitu, yang tadinya nggak pernah musyrik, ya, yang tidak ada yang dipandang kecuali Allah itu. Nah, kita sebenarnya bisa begitu. Kalau kayak orang-orang tadi itu lebih bisa. Kenapa? Karena kita nggak pernah rusak, nggak pernah jadi zolim segala macam, ya, nggak pernah berbuat kerusakan, nggak pernah sesat dalam kesesatan. Tetapi masalahnya ketauhidan kita justru nggak seperti mereka. Ini permasalahannya justru, ya, kita pikir wah itu dia tadinya sesat langsung bertauhid diterima Allah. Kalau kita nggak pernah sesat, misalnya nggak pernah berrusak, tapi tauhid kita nggak pernah sematang mereka. Ini jadi intinya tauhidnya. Justru ini kalau dibahasakan ini babnya rojak, saya pikir jadi bab khauf jatuhnya malah. Sudahkah kita benar-benar bertauhid kepada Allah? Kan dikatakan wala yara lidzalika ahlan wa fid daraini ghairahu. Tidaklah memandang ketauhidan kecuali siapapun kecuali Allah di dunia ini atau di akhirat. Ini kita harus melampangin situnya kalau mau menjadi lebih mulia, bahkan bisa jadi dihormati dan dimuliakan Allah ketimbang penyihir-penyihir tadi. Karena penyihir tadi itu awalnya nggak benar, tapi bertauhid. Kita mungkin awalnya nggak seperti para penyihir, cuma tauhidnya juga emang belum matang. Ya, ini yang harus kita renungi adalah bagaimana kita benar-benar bertauhid, la yara lidzalika ahlan fid darain ghairahu. Begitu. Tidaklah kita memandang lidzalika untuk ketauhidan kita kepada Allah siapapun yang lain di dunia ataupun di akhirat kecuali Allah. Pandangan hidup cuma Allah. Ya, melakukan sesuatu memang atas perintah Allah, menjalankan sesuatu, meninggalkan sesuatu memang karena Allah. Itu baru kita akan dimuliakan Allah. Ya. Karena hitungannya di tauhidnya ini. Ini kan pemahamannya bahwa mereka dalam keadaan penyihir, kafir, sesat dan penuh perusakan sebelumnya. Tetapi dengan satu kondisi, mereka meyakini Allah adalah Tuhan segala-galanya, wahadahu, dan mentauhidkan Allah. Sesaat aja mereka langsung diterima. Apalagi menurut beliau kan, apalagi kita, kata Imam Ghazali, apalagi orang-orang yang memang dihabiskan hidupnya untuk bertauhid doang. Nah, ini untuk orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk bertauhid. Nah, kita sudah bertauhid apa enggak? Makanya kalau kita bisa bertauhid, maka kita akan bisa, walaupun di akhir zaman kayak gini hidup kita, tapi kita akan bisa lebih mulia dari orang-orang terdahulu. Bisa, karena apa? Ya, yang penting intinya tauhid. Tauhid ini memang, ya, yang kita pelajari selama ini dari mungkin udah 2012, mungkin 2015 lalu, itu kan belajar tauhid tuh. Bagaimana nggak sombong, nggak ria, nggak bangga diri, nggak ego. Itu tauhid itu musuhnya adalah di sini, penyakit hati. Itu yang membuat kesulitan kita untuk benar-benar bertauhid kepada Allah. Sumbernya adalah untuk bisa bertauhid, kita harus bisa melawan musuh paling besar. Ya, benar-benar berjihad sungguh-sungguh melawan musuh kita yang paling besar untuk bisa bertauhid. Siapa musuh kita paling besar? Diri kita sendiri. Ya, sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah di hadratin Nabi Syaidah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.